Polos juga kau hari ini. Abangmu berjuang melawan penjajah. Aku juga berjuang melawan penjajah. Anak muda seperti kau sudah banyak yang mati di medan perang untuk memperjuangkan kemerdekaan negeri ini. Coba kau bayangkan, bagaimana caranya kita mengusir penjajah Belanda kalau rakyat kita itu bodoh. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Apa kabarmu, Dewi? Bagaimana keadaanmu di Bengkulu? Cerita ini memang kutuliskan untukmu, Dewi. Tapi sesungguhnya, cerita ini adalah untukku sendiri. Bahwa hanya dua hal yang paling tak ternilai dalam hidup ini. Waktu dan kemerdekaan hati nurani. Dari waktu aku belajar mana yang harus diperjuangkan, mana yang harus dipertahankan, dan mana yang harus diikhlaskan. Ayah! Hei! Bolos lagi kau rupanya. Hah? Antulang, kenapa cucumu bolos terus? Karena bapaknya sibuk lah. Aku kasih bolga. Bantu teman-teman Muhammadiyah di sana. Ini buku belakan. Baguslah, makin tebal saja bantalnya. Afran, pulang, mandi. Kau dengar apa kata nenek? Hah? Mandi, sana, mandi. Ayo. Hei, Dek, tunggu! hei, Lafran. Dek, tunggu! Laparan. Nanti aku bilang ke nenek kau itu. Kalau habis kau ngaji, kita disuruh bersih-bersih masjid dan gereja. Bohong terus? Sudahlah, tak apa. Aku jago. Macam betul kau! Hehehe, mau kemana kalian? Aduh, mau ngantar Laparan ngaji, Nek. Salah jalan kau. Iya, Nek. Ini sampai mana, Nek, di jalannya? Ayo, masuk. Kenapa kau diam saja? Tapi, Nek, kan harusnya saya ke gereja. Selamat malam, Ibu. Malam. Mabun, ayo. Lafran, sini kau. Sini. Permisi. Kau baca surat Al-Asyar yang keras, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabar. Sadaqallahul azim. Boleh kasih tahu artinya tidak? Mungkin teman-teman yang di sini
Belum pada tahu. Sebetulnya kamu ini pintar, Lepra. Tapi juga bolos Pak Kiai. Sudah. Dewi Masa, sesungguhnya manusia itu meruhik, kecuali mereka yang beriman. Mereka yang sering membuang-buang waktu, berarti mereka tidak beriman. Coba kasih contoh siapa makhluk yang tidak beriman? Dan siapa yang sering membolos sekolah dan membolos gaji? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana adikmu? Main lagi dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini si Lafran. Sini nak. Belajar apa kamu tadi dari Syekh? Surat Al-Asr. Apa yang kamu pahami dari ayat itu? Kata Syekh, aku temannya setan. Itu yang dikatakan Syekh pada kamu. Makanya pandai-pandailah kamu mengisi waktu. Jangan menyia-nyiakan waktu. Aku tak sempat merasakan belayan tangan umaku. Dan kini nenekku pun meninggal. Dalam masa cengkraman penjajahan Belanda, aku mengusir rasa rindu pada rumah dan nenek dengan membaca di percetakan milik ayah. Horas, Amang. Horas. Ada Mali. Sehat kau, sehat. Alhamdulillah. Syukurlah. Tuh, Horas ada. Aku selalu ingat namamu yang bagus itu. Lafran. Iya bang, itu nama penuh nyamuk Anopheles. Om aku mati digigit nyamuk itu bang. Baik. Nah, seperti kau lihat, ya inilah percetakan kami. Masih kecil, masih merangkak dari bawah. Oplahnya pun masih kecil. Aku sendiri yang mengantarkan koran-koran ke pasar. Jadi, Amang menulis semua buku ini sendiri? Ya begitulah. Mencetak sendiri, menjual sendiri, lalu mengantarkan semuanya sendiri. Kerja keras harus dimulai dari bawah. Jadi begini rencananya. Nanti sore bisa aku kumpulkan pemuda-pemuda di Spirok ini. Nanti ku suruh mereka untuk masuk ke partai kau. Gimana? Jangan begitu, Amang. Baiknya kita datangi saja rumah mereka satu persatu. Kita jelaskan rencana kita. Ya enggak apa-apa, enggak masalah juga. Kalau begitu, aku antar kau keliling-keliling Spirok, ya. Kau jalan kan? Apa Lafran? Ayo deh, sekarang kita bisa jalan. Nanti kau di sini saja, kau masih kecil. Aku sudah besar. Apanya yang besar? Coba ukur. Masih kecil. Sebentar. Kalian sembunyi. Tapi Amang, sudah. Biarkan saya melawan mereka juga. Sudah. Nanti saja. Masuk, tapi Amang. Apa? Biar saya menghadapi mereka juga. Tidak. Ini tempat. Biar aku yang atasi. Percaya sama aku. Ya, yang penting kau selamat. Kau masuk sini. Ayo, masuk. Sudah, masuk sana. Masuk.
jangan keluar. Baris Adam Malik. Tuan-tuan, ada apa ini? Ini percetakan saya dan kami sekarang sedang bekerja. Di mana Adam Malik? Siapa? Jangan pura-pura bodoh. Maksudnya ada Malik itu siapa? Sebentar, Tuan. Baris Adam Malik. Cara kalian? Baris Adam Malik. Turunkan senjata. Ini anak kecil. Anak saya ini. Jangan ganggu dia. Baris Adam Malik. Tuan, saya sudah bilang, saya tidak mengerti apa-apa. Apa maksud Tuhan? Baris de Partij de Inkomst van Partido. Apa itu partiku? Look, de Inkomst. Sebentar. Ini saya mau dibawa kemana? Ya. Iya, saya masuk. Ayah tak apa-apa. Sudah. Menangis kau, Lafran. Sudah. Jangan kau menangis. Lafran, cepatlah dek. Dek, ayo jangan sampai kita ketinggalan kapal. Kenapa pula kau ini? Lafran, Kenapa cuma saya yang ikut ke Sibolga? Kenapa Kasalnya tetap di sini? Itu karena kakakmu itu tidak terus-terusan membolos macam kau. Kalau kau di sini terus, siapa yang bakal urus kau? Kapan pintarnya kau, Lafran? Ayah bisa urus aku sekolah. Ayah kau. Ayah itu pintar urus anak orang lain daripada urus anak sendiri. Sudahlah, ayo. Tapi makam mama ada di sini. Apa kau tak mau bikin omakmu bangga? Ayolah, Fran.
Lafran, cepatlah dek. Ayah, aku janji bantu ayah di percetakan. Aku bantu ayah melawan para penjajah Belanda. Macam Abang Adam Malik, ayah. Tapi aku harus tetap di sini. Jangan biarkan aku pergi, ayah. Pak Fran, lihat ayahmu baik-baik. Mungkin ada betulnya kakak kau itu, bahwa ayah tidak punya banyak waktu untuk kau. Buat apa ayah banyak usaha kalau tak pernah punya waktu? Pak Fran, semua usaha ayah itu agar rakyat kita menjadi pintar. Coba kau bayangkan, bagaimana caranya kita mengusir penjajah Belanda kalau rakyat kita itu bodoh. Rajin-rajinlah kau masuk sekolah agar kau pintar, sepintar abang-abangmu yang ada di Tanah Jawa. Sini. Ih. Ya. Tagor. Astaga, adek! Lafran! Bang Tagor kabur! Astaga, Bang Tagor kejar Lafran! Adek! Adek! Lafran! Sudahlah, Dek. Sudah saatnya kau buktikan pada Oma. Kalau kau bisa pintar, bisa rajin juga. Ikut kakak ya. Ayo. Bang Armai, Cuma segitu barang kau. Ayo.
Kau ini lucu. Laki-laki sebesar kau bikin masalah terus. Apa mau kau? Di sini anak-anak seusiamu udah bergerak melawan Belanda. Ibu Pertiwi butuh muda yang bisa membuat dibangkit, bukan malah menggerogoti sampai mati. Samia, Lafran datang. Asma, Apa kabar kau? baik kak. Sini kakak Pak. Iya. Dibantu adiknya. Adik kau tuh. Kata Kak Siti Ahmad, kau selalu buat keributan di sana. Yuk. Berat sekali nih. Asli ini isinya. Saya setuju dengan pemikiran Bu. Tapi begini Bu, kita harus bersatu dulu. Kita kan sudah punya pergerakan nasionalis. Kenapa teman-teman Muslim malah membuat perkumpulan sendiri? Bukan itu jadinya tidak nasionalis? Saya rasa bukan begitu. Coba kita tanya sama adik kita itu dulu. Siapa tahu dia punya pendapat lain yang lebih revolusioner. Nah, coba. Apa yang kau pelajari di sekolah tentang nasionalisme? In 1602 opgericht als de Generale Verenigde Geoctrooieerde Compagnie. Het was destijds het grootste handelsbedrijf ter wereld en was de eerste naamloze genootschap met vrij verhandelbare aandelen in dure militaire campagnes om de Portugezen te verdrijven. Mevrouw, Ja, mag ik even vragen? Mijn eerste vraag is, waarom mau Nederlands spreken? Kenapa tidak pakai bahasa Indonesia? Di kelas ini, semua anak hampir Indonesia. En waarom mau alle geschiedenis van Nederland leren? Kenapa tidak sejarah negara kita juga? stop. Je hebt geen recht om vragen te stellen. Buat apa ibu guru ada di sini kalau kami tidak boleh bertanya? Je kunt vragen stellen, maar niet dat soort vragen. Buat apa Tuhan memberikan akal kalau kami tidak boleh memikirkan yang aneh-aneh? Uit de klas jij. Klaar! Kalau mau lewat sini, harus izin dulu. Izin? Ya. Lagak kalian ini macam penjajah saja. Pengen biasa dong. Memet. Tuan-tuan, desain yang saya pilih ini mewakili isi dari majalah Timbul, meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan politik.
Bang, Apa? cariin saya. Ngajarin apa? Boxan. Sholat lah. Kau muslim? Ya iya. Sudah, kau ambil wudhu dulu. Oh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Aku harus berhenti. Ya, kamu harus berhenti. Tempat bukan di sini. Anak muda seperti kau sudah banyak yang mati di medan perang untuk memperjuangkan kemerdekaan negeri ini. Kau hampir mati sia-sia di gelanggang Boxen. Tak mengerti aku apa masalahmu. Kalau kau kecewa pada sesuatu, sampaikan dengan karya. Bukan macam ini. Kopi. Wah. Tehnya, Bang. Terima kasih. Kasbah, kopi aku mana? Ada di belakang. Sedang apa dia? Sampai lupa sarapan. Baca buku. Baca buku? Buku apa? Buku kau lah, Bang. Hati-hati, nanti dia lebih pintar dari kau. Cậu với thì chiều nào lúc của Phương ta sẽ ép cho họ cái câu ốc đơn của đời này làเป็นเรื่องที่เราอยู่กันเรื่องมาพ่อกัน Bang, aku dengar di radio sekarang Jerman sudah mulai menguasai Eropa. Pasti sebentar lagi mereka akan menyerang Belanda, Perancis, atau bahkan mungkin Inggris. Lalu? Kalau mereka menyerang Belanda, maka Belanda yang ada di Batavia ini akan lemah atau hancur mentalnya. Saya tahu. Lalu? Kalau Belanda kalah, maka ini kesempatan kita, Bang, untuk merebut kemerdekaan kita. Itu benar. Tapi jangan salah. Jepang mulai membesar di Asia lain. Mereka bisa juga akan sampai ke sini. Yakin, Bang, mereka akan sampai ke sini? Aku yakin. Karena mereka akan menyerang Belanda di Asia. Bagaimana kalau mereka benar-benar sampai ke sini, Bang? Kita akan tetap melawan mereka. Dengan ini. Lavran Pane. Selamat ya. Iya, Bang. Setelah lulus dan bekerja, aku rindu ayah.
Aku ingin pulang ke Sipirok. Dan saat itu Jepang yang bermuslihat sebagai saudara tua masuk dan menjajah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kau, kenapa kau ada di sini, Lafran? Pastinya kau tetap bersama abang-abang di tanah Jawa. Aku ingin berjuang dari sini, Ayah. Nah, apa yang bisa kau kerjakan di kampung ini? Dalam perjalanan ke sini, aku masih melihat banyak orang-orang di pasar yang membutuhkan bantuan. Masih banyak dari mereka yang buta huruf. Dan sementara itu Jepang terus membebani mereka dengan pajak. Lafran, sekarang ini situasi ini berbeda. Kau harus hati-hati. Jepang itu tidak sama dengan Anda. Salah-salah. Leher pun bisa ambil samurai. Ya, Tolong kami. ya, ada apa? Apa yang harus kami lakukan, Tuan? Kami tidak bisa baca. Kita ini bersaudara. Mereka anggap kita saudara. Tapi apa? Saudara macam apa yang merampas semua yang kita miliki? Tenaga kerja kita, sumber daya alam kita. Mereka ambil semua. Lalu apa yang kita dapat? Melainkan pajak, pajak, dan pajak. Jepang membuat peraturan pajak baru untuk para pemotong hewan seperti kami ini. Bisa kau bayangkan? Sebentar lagi Idul Adha, dan aku harus membayar pajak kurban atas hewan-hewan yang aku potong. Baju robek kena palak. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu dan melawan mereka. Oi, Okiro! Okiro! Ada apa ini? Sudah kita. Mau apa kamu di sini? Tuhan baru sebentar di sini. Tadi Tuhan sudah lancar bahasa kami. Namu Akina. Jawab pertanyaan saya. Mau apa kamu di sini? Ini kampung saya. Mau bikin rusuh? Rusuh apa? Koitsu namanya Gate. Jawab iya atau tidak. Tidak. Kamu anak Sultan Panguraban benar? Saya tidak tahu apa-apa. Koitsu namanya aja surat gue. Eksekusimu besok pagi. Ingatlah, Farad, waktu itu seperti pedang. Kalau sudah memotong, maka kau tidak akan bisa menyambungnya kembali. Makanya pandai-pandailah kamu mengisi waktu. Jangan menyia-nyiakan waktu.
kata-kata terakhir untuk ayah kamu. Tuhan, saya mohon dengan sangat, bebaskan anak saya. Dia tidak bersalah, Tuhan. Saya akan berikan semua yang Tuhan inginkan dari saya. Tolong, Tuhan. Jangan mati. Kurus kacimunai. Jadi Tuhan ingin saya merepaskan anak Tuhan. Betul, Tuhan. Tolong lepaskan anak saya, Tuhan. Tolong. Syaratnya mudah sekali. Serahkan si buar-buari dan percetakan Tuhan kepada kami. Ambil semua harta saya, ambil percetakan saya, ambil semua, Tuhan. Asal anak saya dilepaskan, Tuhan. Ya, sudah diam kamu. Biar ayah yang mengatasinya. Ambil, Tuhan. Ambil. Satu lagi, dia tidak boleh ada di Sumatera. Jika dia kembali, akan langsung kami eksekusi. Maafkan aku, Ayah. Tak perlu kau pikirkan. Harta bisa dicari, Lafran. Terus, hai. Oi, kejiban oros. Hai. Tegakkan kepalamu. Kita ini selayaknya jiwa-jiwa yang sedang kemarau. Apa kalian? Ya, kau betul. Maafkan aku, Ayah. Kenapa pula kau minta maaf? Aku tidak seperti abang-abangku. Ya, memang kau tidak mirip seperti abang-abangmu. Seperti kau bilang tadi, kau lebih mirip aku. Kalau abang-abangmu berjuang lewat tulis-tulisannya, kalau kau mirip aku, kita berjuang terang-terangan. Gak ada takut kita berdua. Sama-sama keras kepala. Lafran, kau ditinggalkan sama ibumu ketika kau masih kecil. Sama seperti ayah, ibuku juga pergi sebelum aku bisa mengenalnya lebih baik. Seharusnya aku yang minta maaf, Lafran, bukan kau. Karena ayah tidak pernah sempat ya waktu banyak untuk maafkan ayah. Aku merasa bersalah, Dewi. Gara-gara aku, ayah kehilangan seluruh usahanya. Maka aku berjanji kepada diriku sendiri akan membalas pengorbanan ayah.
Segeralah kau berangkat ke Tanah Jawa. Sampaikan salam ayah buat abang-abangmu di sana. Bilang hati-hati. Kau juga. Ya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi Jepang sudah kalah, Bung. Menurut siapa lagi? Sudah jelas kaum tua kita takut dengan Jepang. Jangan ngomong sembarangan. Sabar, Bung. Dengar penjelasan saya. Bung, apalagi yang mau dijelaskan? Toh sudah jelas kenyataannya kalau kaum tua kita takut sama Jepang. Bung Ikanan, saya rasa mereka tidak takut. Mungkin mereka hanya lebih berhati-hati. Karena apabila rencana proklamasi kita sampai ketahuan oleh Kempentai, maka habislah kita. Tidak mungkin. Jepang sudah tidak punya gigi lagi. Tunggu apa lagi? Tunggu sampai penjajah datang kembali. Betul. Kita punya peta, Bung. Kita bisa melawan. Bung, jangan mau terima kemerdekaan dari Jepang. Bukan merdeka namanya kalau kita masih diatur sama negara lain. Dan selama Bung Karno dan Bung Hatta ditempel oleh Jepang, tidak ada proklamasi. Apa saran, Bung? Tuh, kita amankan Bung Karno dan Bung Hatta ke Nasdem. Bung. Jangan gila, Bung. Kalau mereka sampai ditembak di jalanan Jepang bagaimana? Tenang, Bung, tenang. Anggota peta dari Jakarta dan Purwakarta sudah amankan jalur. Merdeka! Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Asmin, apa kabar? Kabar baik, apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syarif. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, Bung? Sehat. Syarif, kenalkan, ini Asmin, kawanku di Padang Sidempuan dan ini Syarif. Syarif. Asmin Nasution. Dulu kawanku di Pondokan. Oh begitu? Ya. Gerombolan sekuler. Aku diundang ke acara itu. Kalau Bung berkenan boleh ikut. Kau diundang oleh kelompok mereka? Mau apa mereka? Paling mengajak debat. Debat. Sebentar. Kelompok mereka. Apa yang kalian maksud? Sudah. Kau datang saja dulu. Nanti juga kau tahu. Kalian tidak usah khawatir. Yang penting acara ini sukses. Siap? Kalian dulu. Oke, John. Syarif, Asmin. Tunggu sebentar. Perkenalkan dulu temanmu yang satu ini. John, kenalkan. Ini Lafran. John Carlos. Lafran Pane. Pane? Ada hubungan apa dengan Bung Sanusi dan Bung Arma ini?
Mereka abang saya. Adiknya orang hebat rupanya. Mari. Jika kau ingin hebat seperti abang-abang, gabungkan Dewi. Hai, Kak. Hai. Kakak lihat ya. Alles goed. Lafran, ini Rati, teman kuliah. Latih. Lafran. Kamu? Aku tahu dia cantik dan mengakunya Islam, tapi aku yakin bacaan sholat pasti tidak bisa. Kena mental. Sebentar, dengarkan saya. Kita di sini sedang membahas bagaimana caranya membangun negeri ini, bukan ribut lagi masalah dasar negara. Sebentar, Bung. Dasar negara hanya ada dua, sekularisme dan agama. Negara macam apa yang manusianya tidak berdasarkan agama? Tidak berdasarkan agama, bukan berarti tidak beragama, Bu. Aku Muslim. Keluargaku sendiri banyak anggota Masyumi. Tetapi negeri ini bukan hanya saja milik orang Muslim. Jadi Bu tidak bisa memaksakan hukum Islam di sini. Kita sudah punya Pancasila dan ada sila ketuhanan di dalamnya. Dan jika Bung paham akan sila yang pertama, Bung seharusnya paham bahwa ibadah adalah urusan pribadi, Bung. Tidak bisa, Bung. Menerapkan syariat di negara ini harus ada aturannya. Misalnya, kalau Bung tidak sholat atau sholat tidak tepat pada waktunya, harusnya ada sanksinya, Bung. Iya. Jujur dulu. Nanti dulu. Sholat adalah tiap agama. Dan barang siapa yang menegakkan sholat, berarti dia menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia merobohkan agamanya. Apa enggak sih? Ngopi dong. Ya, sering-sering, tapi tidak tiap hari. Wong wis tuwa ya. Nanti sehat. Amin. Mas Wiro. Sini Mas, sini Mas. Wah, Sabian tuh kemana? Kemarin subuh kok nggak kelihatan? Wah, saya itu males sih sholat di masjid itu, Pak De. Sholatnya pakai kunut. Apa Pak De? Sekarang gini, mana pernah Rasul itu sholat pakai kunut? Kunut itu ajaran loh. Kamu jangan sembarang mengatakan kalau sholat pakai kunut itu adalah bid'ah. Lah kenyataannya loh Pak De. Sekarang begini, Islam itu gampang. Nah, kelompok jenengan itu Pak De yang bikin Islam itu jadi angel untuk menjalaninya itu. Yang ngajarin saya itu ulama loh. Nah, kamu belajar dari mana? Ya dari Al-Quran dan hadis toh Pak De. Murni, nggak pakai dimacem-macemin, nggak pakai kunut, pakai yasinan, pakai selametan. Opo wede deh. Mas, ibadah bagi kami ini adalah kenikmatan loh, bukan seperti sampeyan ibadah minggu kewajiban tok. Loh, Pak De kok ngelokne ngono kuwi to? Pak De itu punya hak apa menilai ibadah kami? Seperti itu punya hak apa gitu loh Pak De? Keren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafaat Mintarja dari Hukum Gajah Mada, dan ini rekan saya Ahmad Tirto Sudiro. Panggil saja Tirto. Saya Salif. Ini Lafran Pane dan ini Asmina Sudian. Kami bertiga dari STI. Kau lihat anak-anak Gajah Mada itu ke masjid pakai celana panjang. Apanya kau lihat? Emang kenapa kalau pakai celana panjang? Barat-baratan. Barat-baratan itu kan hanya gaya berpakaiannya saja. Kalau gaya berpakaiannya saja sudah meniru orang barat, lama-kelamaan cara berpikirnya juga akan sama seperti mereka. Kafir. Jangan gampang mengkafirkan orang deh. Di mata syariah, semua orang itu salah.
Hanya ulang desa saja. Kenapa kalau dia? Jadi kau membela gerombolan sekuler itu? Sekuler bagaimana? Mereka masih sholat saja kau bilang sekuler. Orang-orang seperti mereka yang menggunakan Pancasila untuk berdalih tidak sholat. Hati-hati kau berbicara tentang Pancasila. Pancasila itu mengimani hablum min Allah dan hablum min Nas. Mengakui Pancasila bukan berarti boleh tidak sholat. Jadi tidak paham aku dengan cara berpikirmu. Kita lihat saja. Beberapa tahun lagi, orang-orang macam John, macam mereka akan semakin banyak. Dan itu artinya ateisme juga akan semakin banyak. Sudah gue bilang, tidak usah kau lari. Macam berentet sama tembok kau kan. Mari Bu. Loh, Lafran? Rati. Halo. Sedang apa? Belanja. Oh, masak sendiri toh? Iya. Beli apa? Daun ubi. Daun ubi? Iya. Mau dibikin apa? Sayur daun ubi tumbuh. Oh, aku baru dengar nama sayur itu. Ya, makanan khas kampungku. Kamu? Sudah belanja ya? Hey, adiknya orang hebat. Outfit? John, ayo pulang. Kasihan Romoku sudah menunggu. Oh ya. Afran, ayo ikut. Kita belum pernah tukar pikiran toh? Ayo, sebentar saja. Rati ini sudah seperti saudaraku sendiri. Di antara kami tidak ada apa-apa. Ayo Lafran, kamu perlu kenal kami juga. Jangan bergaul di kampusmu saja. Ayo. Ayo Lefran, yang duluan sampai dapat kopi buat Rati. Jelek banget aku. Pengguan gratis. John. Lafran, silakan duduk dulu. Aku buatkan minum dulu sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum. Romo, Wah, ini kuenya. Tadi nogosarinya habis, cuma ada ini. berapa kok? Romo mau tidak? Ora, ini nggak cari ke mesuai orang timbu. Ada acara selamatan di rumahnya yang satu loh. Terus pundi toh? Ya tadi minta dibeliin kue. Pak, ini bos kabeh, bos oke semua tadi sudah makan nasi liwet, minum dawet, masih aja ngemil loh. Kayak kancamu po? Kok saja bingung? Ojo-ojo pengen pipis. Apa ngelih? Lafran, Rati, ada apa? masjid di mana ya? Karena sudah waktunya zuhur. Oh, mau sembahyang ya? Iya. Di sini saja. Tidak usah, jangan merepotkan. Nggak merepotkan kok. Sebentar ya. Maaf ya, pinjam punyanya Pariem. Punya aku keselip. Iya. Sebentar ya. Mbok, itu
Oh, kita belajar. Itu batu deh. Seorang kita. Makasih, Bu. Silakan. Loh. Tapi ya, Tumben gue dolan karo Cak Masumi teh. Emangnya kalau sholat anak masyumi toh? Lah terus, kenapa? Ya anak bapak ya. Gue ramen sholat. Nah Romo sama ibu kok nggak sholat? Kalau Romo kan sudah sering dulu waktu kecil. Kok bicara? Jamban, Pak. Pantes kamu. Ken, kamu nggak ikut sholat? Yang sholat itu cuma orang kolot. Loh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anak-anak, siapa yang tadi pagi berdoa? Siapa yang tadi pagi mendoakan orang tuanya? Siapa yang tadi pagi membaca Al-Quran? Siapa yang tadi pagi mendoakan orang tuanya? Dewi, kalau nanti aku kembali ke Jogja, apa aku boleh menyuratimu? Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Lafran. Makasih, Pak. Ada apa, Lafran? Saya ingin berdiskusi, Pak. Soal begini. Saya sudah membaca semua buku-buku ini karena saya merasa gagap melihat mahasiswa di sini. Di sini banyak mahasiswa yang berasal dari pesantren. Mereka paham betul soal syariat, fikih, dan hukum-hukum agama. Tapi kenapa pemikiran mereka kolot sekali, takut belajar dari orang barat? Katanya orang kafir, tidak boleh ditiru. Akibatnya ya mereka semua menjadi takut untuk belajar apapun. Salah satunya agama. Takutnya dibilang kolot, jumut, tidak mau maju. Ini kan sangat disayangkan. Islam justru diturunkan untuk kemajuan. Dan ada lagi yang merisaukan saya. Dan menurut saya ini yang harus segera dibenahi. Apa itu, Lafran? Yang sholat menggunakan kunut, mencela yang tidak. Yang tidak yasinan, mencela yang yasinan. Ini sesama muslim saling mencela, Pak. Mereka semua merasa dirinya paling benar.
Sehingga pemikiran mereka tidak terbuka, lalu mereka juga memaksakan pendapat mereka ke orang lain. Ini bibit perpecahan. Indonesia mayoritasnya itu penduduknya Muslim. Jika yang mayoritas saja saling membenci atas nama agama, hancurlah negeri ini. Ya, saya setuju lah, Fran. Cara kita mendekatkan diri pada Allah memang tidak perlu diperdebatkan. Jadi, apa yang bisa kita bantu? Menurut saya, mahasiswa Muslim harus mengerti agamanya. Mereka harus tahu kenapa mereka memilih Islam. Tapi mereka juga harus bisa menghargai orang yang tidak sependapat dengan mereka. Jadi, kamu Lafran mau mengajukan ini sebagai mata kuliah sehari-hari? Jika kami dirikan ini di luar kampus, apa dibolehkan? Aku harus di luar kampus. Ya, sehingga anggotanya itu tidak hanya dari STI, Pak. Jadi lebih beragam. Ya, saya akan dukung kamu sepenuhnya, Lafran. Kamu boleh pakai ruang di gudang belakang untuk semua kegiatan kamu. Ya. Terima kasih, Pak. Lafran, satu lagi. Sebaiknya kamu juga minta izin pada rektor kita, Profesor Kahar. Barangkali beliau bisa bantu. Karena beliau itu adalah cikal bakalnya Pancasila yang beliau rumuskan di Piagam Jakarta. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Rencananya, apakah organisasi kalian nanti akan bergabung dengan Masumi? Tidak, Prof. Rencananya kami akan berdiri sendiri. Kalau memang ingin berdiri sendiri, sebaiknya kalian pamit ke Masumi. Saya pikir nggak bisa kalian mendirikan organisasi Islam sendiri tanpa izin dari organisasi Islam terbesar di negeri ini. Baik, nanti kami akan minta izin. Lafran. Iya, Pak. Apa nama organisasimu? Himpunan Mahasiswa Islam. Mas, permisi. Ya. Begini Mas, kami ingin mendirikan organisasi mahasiswa Islam. Loh, bukannya sudah ada GPI, Mas? Tapi kami berbeda, Mas. Muslim harus mengerti betul kehebatan Islam. Apalagi jika ia seorang mahasiswa. Sebentar, kalau dia tidak mengerti Islam sama sekali, apa boleh ikut? Justru itu, Bu. Yang paling tidak mengerti Islam adalah yang paling harus ikut. Halah, Mas. Bagaimana mungkin mau disamakan antara yang sudah khatam Quran dengan orang yang baru belajar alif batasan? Bung, apa mazhabnya? Mazhab? Tidak ada. Aliran politiknya? Tidak ada. Tuan, mana ada perkumpulan agama yang tidak ikut berpolitik? Ini pasti penipuan. Nasdem nih, guys. Maaf, kalau begitu apa syaratnya? Cuma satu. Sudah bersyahadat. Maisaro Muslim Maisaro Hilal. Kalian mau main-main dengan Mas Yumi? Aku hanya ingin mahasiswa Muslim maju.
agar bisa bermanfaat. Hati-hatilah, Fran. Sedikit lagi kau bisa dituduh memecah belah umat. Apa perlu ini semua? Lawan kau terlalu besar lah, Fran. Masanya pun sudah ribuan. Min, Islam itu rahmatan lil alamin, bukan untuk pengerahan massa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Terima kasih, Pak. Lafran. Hari ini 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah bertepatan dengan 5 Februari 1947 ditetapkan berdirinya HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, yang bertujuan untuk mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia, serta menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yaitu Islam yang terbuka, Islam yang toleran, Islam yang modern, dan Islam yang berorientasi kepada kemajuan serta menghormati kemajemukan bangsa. Siapa Lafran ini? Ada yang bisa panggil dia kemari? Ada, Pak. Saya bisa panggilkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Tuan. Posisinya. Tuan Lafran, kami mendengar tentang pendirian organisasi HMI. Kami sangat menghargai niat baik Tuan. Tetapi kenapa Tuan membuat organisasi terlepas dari Masyumi? Bukankah itu berarti Tuan memisahkan diri dari barisan umat dan ini akan memecah belah Islam? Tuan, sebelumnya kami minta maaf. Tidak ada sedikit pun niat dari kami untuk memecah belah. Justru kami ingin berbagi tugas. Tuan-tuan mengurus di luar mahasiswa, sedangkan kami mengurus di bidang mahasiswa. Bagus kalau begitu. Memang lebih baik HMI di bawah naungan Masyumi dan kami akan buatkan bidang khusus untuk mahasiswa. Tetapi Tuan, tanpa mengurangi rasa hormat, kami memilih untuk tetap berdiri sendiri. Karena kami ingin keputusan-keputusan kami tetap netral. Tapi Tuan, semua organisasi memang berada atau di bawah partai supaya terarah. Gerakan Tuan ini bukan gerakan mandiri, tapi cenderung memisahkan diri. Sudahlah. Ini terlalu banyak basa-basi. Begini, Tuan Lafran. Sebenarnya kami mengundang Tuan. Ya, kami mulai curiga. Kalau HMI itu antek Belanda. Kalau antek Belanda, artinya musuh Islam. Kalau bukan ya buktikan. Ya, bergabung dengan kami.
di bawah naungan kami. Sederhana kan? Baik Tuan, akan kami pikirkan lagi. Permisi Mas, saya laporan Pani dari HMI. Maaf Mas, tapi HMI tidak ada dalam daftar undangan. Ini acara untuk semua organisasi Islam, bukan? Dan dari tahun ke tahun, setiap pemimpin organisasi berhak untuk memberikan kata sambutan. Sebentar Mas, saya tanyakan dulu ya. Terima kasih. Potongannya kau besariat Ibrahimi. Lapran, HMI diundang juga rupanya. Tidak Pak. Masalahmu belum selesai juga dengan mereka. Salah paham. Yang salah paham dengan Rasulullah saja sampai hari ini masih banyak. Apalagi cuma HMI. Ya, yang sabar dan tawakal. Terima kasih Bro. Imam Syafi'i pernah berkata soal waktu. Waktu laksana pedang. Jika kalian tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ialah yang akan menebasmu. Kopran! Syarif, ada apa? Abang-abang kau nasionalis. Kupikir kau juga nasionalis. Pengkhianat. Tidak ada bedanya dengan orang satu ini. Apa maksudnya? Menggalang kekuatan demi kelompokmu sendiri. Kalian, semua yang mengaku Islam di sini, orang ini, dia telah memecah belah Islam, memecah belah kita. Apa kalian masih mau dengarkan dia? Aku persilahkan kalian untuk duduk di sini dan cari tahu soal HMI. Mari, John. Rif, bukankah ada perintah di Islam untuk tabayun? Tabayun. John, mungkin sholat tidak penting bagimu, tapi penting buatku. Aku tidak memaksa kalian untuk mengikutiku, tapi aku tidak bisa tinggal diam melihat mahasiswa muslim yang mengenal Al-Fatihah saja tidak. Dan asal kau tahu, John, aku tidak peduli dengan kekuasaan. Sama seperti abang-abangku. Di HMI tidak pernah ada paksaan. Bagi kalian semua yang ingin meninggalkan tempat ini, silahkan. Wah, lo, mau ditinggal piye ini? Kita berdua ini jiwa-jiwa yang kemarau. Kalau abang-abang mau berjuang lewat tulis-tulisannya, kalau kau mirip aku, kita berjuang terang-terang. Gak ada takut kita berdua.
Jadi bagaimana? Saya setuju dengan Mas Lafran. Politik itu bisa membuat hal yang benar menjadi salah, dan yang salah menjadi benar. Sebagai mahasiswa harus netral, dan harus bisa berdiri sendiri. Saya tidak bilang bahwa mahasiswa tidak boleh berpolitik. Boleh saja, Kang. Tapi tidak menggunakan nama HMI. HMI hanya membina keislaman dan keindonesiaan. Mari, Kang. Mas, Ya, saya mulai paham, Mas. Kenapa HMI ini penting. Muslim di Nusantara ini dipecah belahkan oleh politik. Sedangkan yang menjadi musuh kita itu hanya imperialis dan kolonialis. Bukan sesama rakyat Indonesia. Bukan sesama Muslim. Kang Mentarja lebih paham. Kalau Muslim di negara kita dipecah belah, maka negara ini akan menjadi santapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua di sini karena satu alasan. Kita adalah Muslim yang sama-sama mencintai Indonesia. Kita memang harus menempuh jalan yang berbeda. Tapi kita semua punya mimpi yang sama untuk Indonesia. Menjadi negara yang baldatun, toibatun, warobun gofur. Mungkin HMI berada di tempat yang berseberangan dengan saudara-saudara semua. Tapi saya yakin kita semua punya tujuan yang sama, untuk umat dan untuk bangsa. Jadi kalau memang kita harus berbeda pendapat, biarlah. Asalkan kita tidak berbeda tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Yang mendaftar semakin sedikit, Mas Lafran. Yang keluar malah banyak. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak ada. Ceritalah. Seperti di surat-suratmu. Ceritaku itu saja. Aku ini guru taman kanak-kanak. Aku sudah biasa dengan cerita itu saja. Mungkin begini rasanya menjadi orang tua. Kau tahu kau harus melepaskan anakmu untuk menjalani hidupnya sendiri. Tapi kau tak mau. Kau bicara tentang HMI. Sudah aku bilang, ceritaku itu saja. Aku bisa menjadi guru.
Tapi aku tidak bisa menentukan apa yang Allah sudah tentukan bagi murid-muridku. Jadilah gurunya. Tapi biarkan ia menentukan nasibnya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Afran. Waalaikumsalam. Mas Lawan, Ria. Anda berdua cepat sekali. Enggak, Mas. Kami cuma penasaran saja, Mas. Kenapa tiba-tiba kami berdua diundang ke sini? Sepertinya ada yang penting. Kami kerja, Mas Tirto. Begini. HMI butuh pemimpin baru. Dan saya harap Anda berdua siap menggantikan saya. Mas, kenapa diganti? Begini, Kak. HMI harus dipimpin oleh yang lebih mumpuni. Kalau tidak, HMI akan begini-begini saja atau bahkan akan hilang. Mas Lover, saya senang sekali. Ini adalah sebuah kehormatan buat kami berdua. Tapi Mas, apa iya Mas Lafran tidak salah pilih? Maksudnya begini, kenapa harus kami berdua? Sedangkan kami berdua bukan dari sekolah tinggi Islam. Tapi kan Anda berdua sholat, Kak. Tapi semua ini kan berkat perjuangan Mas Lafran juga. Saya lillahi ta'ala untuk Indonesia. Mungkin iya, saya yang melahirkan HMI. Tetapi HMI harus dibesarkan oleh orang lain. Kita mau ganti ketua. Maksudnya kamu diganti orang lain? Memangnya kenapa? Masa harus aku terus? Mas, tapi kan kamu pendirinya. Begini, Mai. HMI tidak akan berkembang kalau hanya di kampus kita saja. Dan kamu paham itu? Tapi kenapa harus diganti? Kenapa pula harus dari Gajah Mada? Mana mungkin dia paham Islam macam kita? Yang dibutuhkan HMI bukan ahli agama. Tapi ia paham bahwa HMI harus mengayomi muslim, apapun golongannya. Ketua Umum Pengurus Besar HMI masa jabatan 1947 hingga 1951 adalah Saudara Minta Reja. Niat kau baik, Raffi. Aku paham. Tapi bagaimana kalau nanti HMI dipimpin oleh seseorang yang tidak sesederhana itu cita-cita? Lalu HMI hancur. Dan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar HMI Ahmad Tirto Sudiro. Dan sebagai sekretaris adalah Saudara Lafran Bane. HMI akan menemukan jalannya sendiri. Dan insya Allah, usaha kita akan sampai pada takdirnya. Aku yakin itu. Kamu, maju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sengaja datang kemari untuk bertemu dengan adik-adik.
Ini Pak, ketuanya. Selamat ya. Terima kasih Pak. Isi Pak, kalau boleh untuk mengisi sambutan di depan. Perkenalkan, saya Sudirman. Ketika mendengar tentang HMI, saya begitu tergerak. Baru kali ini saya mendengar istilah santri yang intelek dan intelektual yang nyantri. Di bawah kepemimpinan yang baru, saya yakin HMI bisa melaju semakin kencang. Tapi tolong diingat, bekerja dan berjuanglah kalian dalam kegembiraan. Bukan hanya demi Islam, tapi juga demi Indonesia. Karena HMI bukan sekedar himpunan mahasiswa Islam, tapi juga harapan masyarakat Indonesia. Bang Lafran tak ingin ketemu Kak Salmia dulu? Tidak, ada yang lebih penting. Loh, Kak Salmia juga penting. Dia sudah seperti kakakku sendiri. Dia juga sudah... Ini lebih penting. Sebenarnya aku sudah menghafalkan ini semua, tapi begitu melihat wajahmu, ingatanku buyar semua. Ini. Apa ini, Bang? Itu aku melamarmu. Aku memang tidak romantis. Aku tidak bisa membuat puisi macam abang-abangku. Dan mungkin aku juga tidak bisa membelikanmu mobil ataupun rumah mewah macam teman-temanku. Tapi aku berjanji. Aku berjanji jika kelak kita hidup bersama, aku akan selalu pulang tepat waktu. Aku bisa masakan mereka kau bikin meskipun itu hanya nasi dan sayur belum ditumbuh. Dan aku berjanji akan mengajarkan kelak anak-anak kita untuk menghabiskan seluruh makananmu. Terwakilkan Yunda. Mungkin suatu hari nanti kau tidak sesehat hari ini. Aku berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu hingga kau sembuh. Dan aku pun juga berjanji tidak akan pernah membuatmu menangis. Tidak akan pernah. Semua janjiku sudah kutulis di situ, tapi aku lupa apa saja. Dewi, izinkan aku mewujudkan semua yang kutulis di situ. Sekali lagi, kalimat ayahku akan terbukti. Akan ada sejarah-sejarah baru yang dituliskan anak-anak muda ini. Sejarah yang membesarkan negeri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini, Kongres Besar HMI resmi dibuka.
Warjun. Undangannya Pak? Waduh, saya lupa bawa undangannya Pak tapi. Maaf, kan kami sudah tekankan berkali-kali yang bisa masuk ke acaranya bawa undangan. Iya, Bapak bisa menepis. Saya beneran diundang kok Pak, cuman lupa nanti kami urus setelah undangannya. Silakan. Mesti Mas. Bisa lihat undangannya Pak? Lupa Mas. Bapak ini siapa? Saya alumni Mas. Ada kartu anggotanya Pak? Itu anggota ya. Lupa saya Mas. Wah, kalau undangan nggak bawa dan nggak ada bukti kartu anggota, maaf, Bapak belum bisa masuk ke acara. Oh. Bisa menepi sebentar Pak? Ya Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Masya Allah. Pak Lafran? Iya, saya. Kalian tahu, dia itu Lafran Pane. Kalau bukan karena perjuangan beliau, tak akan ada kongres ini. Maafkan kami ya Pak. Panitia mungkin belum tahu siapa Bapak. Tidak apa Mas. Semakin banyak orang yang tidak mengenal saya, berarti organisasi ini semakin besar. Tidak apa, tidak apa. Terima kasih. Itulah tadi film Lafran Pane dengan segala kegigihan dan semangatnya muncul sebagai sosok inspiratif yang membawa kita menyusuri perjuangannya. Satu, dua, tiga. Haimi! Yakin Pusat! Yakin usaha sampai! Biasa ya, bila akan ingin kembali
bagaimana sejarah berdirinya HMI, dan tentu mengingatkan kita semua terutama adik-adik supaya kembali kepada tujuan awal HMI. Jadi kalau ada miring-miringnya, ini kembali ke jalan yang lurus, gitu ya. Ada banyak di situ karakter-karakter tentang kepemimpinan, tentang kesederhanaan, tentang kerendahan hati, seorang Lafran Pane yang luar biasa. Saya kira kita bisa banyak mengambil pelajaran dari karakter beliau agar menjadi karakter kita juga sebagai kader luar biasa. Terima kasih untuk yang abang-abang di Jakarta yang jadi bagus. Saya jadi mengingat